Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nauf Sulaiman Al-Hunaiti, NIM 433 dari kelas I. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum dari tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi kelas I, Ibu Yuan Aulia Rahmah. Terima kasih, Bu. Dan pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Langsung saja saya mulai. Etika merupakan suatu tindakan yang dapat dinilai baik dan buruknya. Dalam suatu profesi juga terdapat etika-etika yang harus dijaga, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam profesi teknologi informasi sendiri, ada etika-etika yang harus dijaga, sama seperti profesi-profesi yang lain. Untuk itu, dalam suatu profesi harus mengetahui hal apa yang harus dijaga agar tidak merusak profesi yang sedang dijalani, terutama dalam bidang teknologi informasi. Dalam hal tersebut, ada yang disebut etika profesi yang berfungsi untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen. Hal tersebut mencerminkan profesionalisme dari profesi yang dikerjakannya. Kemudian, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Etika juga berlaku dalam sebuah profesi. Etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen. Apabila memiliki efisiensi dalam pekerjaannya dan juga keahlian kerja, maka kemampuan tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan yang ditangani. Misalkan, berarti pekerjaan yang kita selesaikan itu sudah membuahkan solusi bagi orang lain yang membutuhkannya. Orang lain akan membayar kita karena solusi yang sanggup kita berikan kepada mereka. Itulah yang disebut dengan profesi. Dalam bahasa Yunani kuno, atau etikos berarti timbul dari kebiasaan, adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika secara harfiah dapat diartikan berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan. Antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Sedangkan profesi sendiri adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, profes, yang diartikan dalam bahasa Yunani yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi juga disebut suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang, yaitu memiliki karakteristik tertentu, yakni pengetahuan dan memiliki status dari pekerjaan tersebut. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Teknologi informasi yang semakin berkembang sebagai ilmu maupun sebagai cakupan dalam membantu bidang lain, menyebabkan perkembangan kebutuhan akan spesialisasi yang akhirnya melahirkan kebutuhan akan tenaga untuk tingkat tertentu dalam bidang informatika untuk menyelesaikan suatu masalah. Suatu pekerjaan dikatakan profesi jika mengandalkan sesuatu keahlian dalam bekerja, dilakukan sebagai kegiatan utama, sebagai sumber pendapatan untuk hidup, adanya keterlibatan yang akan hal tersebut secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Kemudian yang kedua, adanya kaidah standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Kemudian yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk itu, menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin. Kemudian yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi
anggota dari suatu profesi. Kemudian, ciri khas profesi menurut artikel International Encyclopedia of Education ada beberapa ciri khas dari suatu profesi. Yaitu yang pertama ada tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Kemudian tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa saja yang menjadi haknya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan. Yang keempat, prinsip perilaku profesional, berperilaku konsisten dengan reputasi profesi. Yang kelima, prinsip kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi etika profesi secara umum relatif sama dengan yang lain. Yang membedakannya adalah bidang apa yang diambilnya. Kemudian, dengan adanya etika profesi, seseorang dalam pekerjaan akan bisa melihat apakah hal yang dilakukannya baik atau tidak karena nilai yang ada dalam suatu etika tersebut. Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu disebut profesional. Profesional merupakan seseorang yang memperoleh penghasilan dengan melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan yang memerlukan keterampilan atau keahlian khusus, serta memiliki semangat pengabdian. Kesimpulannya, sesuai dengan definisi masing-masing, secara umum dapat disimpulkan bahwa etika dibutuhkan dalam berprofesi untuk mendapat nilai baik dalam suatu pekerjaan, tidak terkecuali dalam bidang teknologi informasi. Semakin berkembangnya zaman, semakin meningkatkan tantangan dalam berprofesi dan menerapkan etika dalam dalam berprofesi di bidang teknologi informasi. Maka dibutuhkan penerapan-penerapan khusus untuk menerapkan etika dalam berprofesi di bidang teknologi informasi. Karena harus disadari bahwa etika adalah konsep dasar untuk membangun relasi, reputasi, dan kinerja agar dapat menjadi profesional di bidang teknologi informasi yang selalu dinamis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.